APBD di desa yang disusun dilaksanakan di laporan tahunan dalam bentuk RKPD ada janji-janji calon tidak yang... Wali Kota Batu Dewan Turumpoko menghadiri kegiatan Musrembang Kecamatan Batu 2021 yang diselenggarakan di El Royal Kartika Hotel Kota Batu. Hadir dalam kegiatan Musrembang ini Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Ketua DPRD Batu Asmadi, Wakil Ketua DPRD Nur Rohman, anggota DPRD Dapil 1 dan Dapil 2 Kecamatan Batu, diantaranya Didik Mahmud, Hari Danwayono, Fahmi Al-Fatiri, Katarina Dian, dan Aulia Lisanti. Sekda Batu, Zadim Efisiensi beserta Kepala OPD Pemkot Batu, Camat Batu beserta Lurah dan Kepala Desa Kecamatan Batu, serta Ketua dan Pengurus DPPKK dan Dharma Wanita Kecamatan Batu dan kelompok masyarakat di lingkup desa dan kelurahan. Secara umum, usulan pengajuan pembangunan dalam Musrembang Kecamatan Batu masih didominasi usulan pembangunan fisik, baik pembangunan gorong-gorong, pavingsasi hingga balai RW. Wali Kota Batu Dewan Turumpoko dalam sambutannya berharap forum Musrembang ini mampu benar-benar menyerap aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat di tingkat desa. Untuk itu Dewanti meminta agar di tiap Musrembang seluruh kepala SOBD bisa hadir dan mengikuti sehingga bisa tahu kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa. Dewanti juga menyentil sejumlah kepala dinas, lurah, kades, dan camat yang berhalangan hadir. Dewanti menyoroti masih banyaknya silpa anggaran di desa yang tidak terserap. Untuk itu, Wali Kota meminta dinas terkait aktif melakukan pendampingan agar dana yang ada di desa dan kelurahan bisa terserap dengan baik dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, Wali Kota meminta agar dari sekian banyak usulan pembangunan dalam Musrembang Kecamatan Batu lebih dimaksimalkan pada masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Alhamdulillah ini Musrembang Kecamatan pertama dibuka oleh Kecamatan Batu yang memang yang paling besar, yang paling banyak penduduknya, yang paling banyak APBD-nya, anggarannya, dan tadi sudah masukan dari Bapelitbangda sudah sangat bagus, komprehensif dan lengkap. Hanya mungkin kita harus tinggal menyiapkan regulasi administrasi untuk bisa mengeksekusi dengan baik. Dan ini RPJMD terakhir bagi saya dengan Pak Wawa. Mudah-mudahan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, ya. Usulan masih 90% pembangunan fisik ya, biasanya. Apa itu? Usulan dari masyarakat ini. Saya detailnya tidak tahu. Yang jelas itu saya minta pembangunan itu merupakan hal yang paling urgent. Karena sekarang di masa pandemi ini pembangunan itu tidak menjadi prioritas. Tetapi yang menjadi prioritas adalah bagaimana kesehatan dan pemulihan ekonomi. Nah, pembangunan ketika itu memang sangat kemudian bisa menaikkan ekonomi, memfasilitasi masyarakat, itu baru lakukan. Seperti contohnya apa? Fasilitas umum, jalan, gorong-gorong, biar nggak berlubang, biar nggak banjir, itu harus. Gitu ya. Umpamanya sekolah ada yang rusak, itu harus. Tapi kalau umpamanya pembangunan balai RW seperti itu. Nah, itu adalah hal yang bisa ditunda dulu. Karena umpamanya tidak ada balai RW, oke lah di kelurahan dulu bisa, atau di rumah warga bisa, itu bukan yang urgent. Tetapi kalau itu menyangkut keselamatan, kesehatan masyarakat, itu harus. Nah, pembangunan pasar, nah itu harus. Ya, hal-hal seperti itu. Mana pembangunan yang urgent? Ya, tetapi kalau yang tidak, itu bisa ditunda. Yang jelas, kesehatan sama ekonomi itu yang dipentingkan dalam masa pandemi ini. Ketua DPRD Kota Batu Asmadi mengatakan pembangunan adalah proses perubahan untuk mencapai sesuatu yang ideal. Sebelum dilakukan perencanaan pembangunan, masukan dari desa dan kelurahan harus dibarengi dengan data yang akurat. Ketua DPRD Kota Batu berharap usulan-usulan yang memang muncul dari aspirasi rakyat di tingkat desa dan kelurahan benar-benar bisa menjadi prioritas, tidak sekedar menjadi usulan di tingkat Musrembang, baik kecamatan maupun kota, namun karena beragam alasan sehingga tidak terrealisasi. Kita dengan adanya Musrembang kali ini, yang pertama masalah protokol kesehatan kita lakukan, kemudian terpenting yang menyentuh harus benar-benar dari usulan masyarakat. Itu yang terpenting. Soalnya kita setiap tahun mengadakan Musrembang, tapi realisasi yang terjadi itu nggak pernah tercapai sesuai dengan harapan kita. Seperti pekerjaan itu nggak masuk. Nah, jangan
musrenbang ini hanya untuk formalitas, tapi harapan kita benar-benar menyentuh pembangunan yang ada di masyarakat yang akan datang. Harapan kita cuma itu, memastikan pembangunan nanti benar-benar nyata, nggak hanya ngusul tapi nggak ada kejelasan. Intinya seperti itu. Memang tahun-tahun sebelumnya nggak nyampe harapan gitu Pak ya? Kadang-kadang Pak Kedewan nggak nyampe harapan, kadang-kadang ngusulkan 5 cuma 1, kemudian ngusulkan 4, kemudian cuma nggak muncul. Lah, pernah nggak Pak kemudian ditanyakan apa yang menjadi kendala kok sampai kayak gitu? Karena kesiapan anggaran. Kesiapan anggaran, kurang siapnya anggaran juga perlu SDM-nya pun ditata. Soalnya kan setiap tahun berubah. Lah kalau kita nggak mengikuti, katakan menyesuaikan, kita ditinggal. Artinya seperti itu. Kendala-kendala itu sudah bisa teratasi Pak? Ini sering-sering koordinasi kayak sudah mulai. Ada sistem informasi pemerintah daerah. Ini SIPD ini kan kemarin sampai terhambat, tidak karuan ya. Ini kayaknya sudah mulai ada jalan keluar terbaik lah, seperti itu. Kemarin kami juga Zoom meeting diwakili Pak Nur Roman dengan kementerian. Intinya apa? Pokoknya Dewan hukumnya wajib Mas. Artinya tahun ini dengan adanya SIPD bisa berjalan maksimal nih Pak? Harapan kita seperti itu, harus maksimal. Apa Pak yang kemudian diupaya betul-betul? Ya harus kita kawal. Kita koordinasi, selalu koordinasi. Kekurangannya apa biar sesuai dengan kenyataan bisa terjadi di lapangan. Dari Kota Wisata Batu, Ari Pungka, Asia TV melaporkan.